Bapak, ya ibu-ibu, kalau nanti diundi dapat berarti kesempatan dia walaupun habis haji tapi udah bisa berangkat umroh. Amin. Mudah-mudahan seluruh yang diundi itu dapat yang namanya al-qadar, lailatul qadar. Amin. Amin. Saya terima kasih, dan kami juga berharap dari masyarakat dan juga dari ketua kami atau dari tokoh kami Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di majelis yang mulia, majelis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan yang akan diturunkan ketenangan, yang Allah limpahkan kasih sayang, yang malaikat berdesakan, dan juga di antara kita semua ini disebut namanya di kalangan malaikat Allah di langit. Alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangannya kita bisa merasakan nikmatnya berislam, nikmatnya beriman, dan bisa melaksanakan perintah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota ya, dan Ibu, semoga Allah senantiasa berikan kekuatan, ya, kesehatan, dan keistiqomahan agar bisa semakin maksimal memberikan pelayanan ke umat, ya. Dan seluruh para asatidzah, Pak Camat, Lurah, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga kita semua yang hadir di sini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini detik-detik yang menegangkan, ya. Semoga materi saya masuk, ya. Ya, yang akan saya sampaikan, karena ini pikirannya mungkin sudah tidak sabar ini, undian ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sebelum undian ini penting untuk merenungi ayat ini. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang engkau tak sukai itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang engkau cintai ternyata buruk untukmu. Wallahu ya'lam, Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun. Kalian tak mengetahui, ya. Jadi nanti dari sekian banyak yang dapat undian 3 orang, ya. Tentu yang mendapat itu bukan berarti dia yang lebih baik daripada kita semua, ya. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan. Jadi proses undian itu adalah sesuatu perantara saja. Tetapi sejatinya Allah telah menuliskan nama-nama di antara kita ini, sudah Allah tetapkan si fulan, 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 ya. Maka kita harus yakin kepada Allah bahwa ketika kita dapat, bukan berarti juga ini kita lebih baik dari yang lain. Ini bisa menjadi ujian, ya, bisa menjadi ujian. Apakah kita bersyukur kepada Allah atau malah kita kufur, ya. Dan yang tidak dapat bukan berarti tidak terbaik. Allah masih menunggu waktu dia untuk mempersiapkan diri, ya. Karena memang ketika pergi umroh atau haji, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya 2017 ya, ketika pergi umroh luar biasa, ya. Suasana orang ketika umroh itu luar biasa, penuh sekali. Dan memang ketika kita berangkat melaksanakan haji apalagi, ya, ataupun umroh, itu yang perlu disiapkan sejatinya bukan yang utama adalah harta, tetapi bagaimana mental, ya, kesabaran, ini yang lebih utama, ya. Di dalam Al-Quran Allah katakan, la rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Kalau melakukan ibadah haji atau umrah, jangan melakukan perbuatan rafath, perbuatan keji, wala fusuq, dan perbuatan fasik. Ya, ini dosa baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Wala jidal, dan jangan berdebat. Ya. Saya ketika umrah itu subhanallah, saking padatnya saya berangkatlah sama istri ketika itu. Dan itu karena orang pengen banget mendekat ke Hajar Aswad, ya, padahal Hajar Aswad ini sunnah. Kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Nah, banyak orang yang memaksakan untuk ke Hajar Aswad.
akhirnya yang diharamkan dia lakukan. Maksudnya menyakiti orang lain. Ya, saya ketika tawaf, Masya Allah, ya kaki saya diinjak, waduh sakitnya. Kemudian perut saya disikut karena orang-orang besar, ya Afrika, pipi saya juga ditinju, ya Allah, ya. Dan istri saya sampai pecah bibirnya kena sikut orang Afrika, ya Allah, ya. Tetapi memang ini ujian kesabaran. Wala jidala fil hajj, jangan berdebat, tidak boleh marah. Ya, lebih baik kalau kita umrah atau haji itu lebih baik disakiti, yang penting tak menyakiti. Karena ini bisa mengurangi kualitas pahala dalam ibadah umrah. Ya, nah ini sebagai pengantar terlebih dahulu, ya, agar bisa menenangkan hati, menenteramkan jiwa sebelum undian diumumkan. Ya, jadi kita harus yakin nama-nama di antara kita telah Allah tuliskan. Ya, siapa yang dipilih, alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur dan persiapkan mental, dan juga dari sekarang sudah membekali diri bagaimana ibadah umrah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi malam ini merupakan malam terakhir kita salat tarawih, ya, dan juga nanti subuh itu terakhir kita sahur. Karena kalau hari Senin, ya, tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah, maka kita besok malam sudah takbiran, ya. Besok malam kita sudah takbiran, Seninnya bisa sholat Id. Semoga tidak ada perbedaan, ya. Karena saya memang agak menggelitik, ya Bapak Ibu. Kemarin ketika saya selesai imam tarawih di sini, ya, selesai sholat itu ada anak-anak, ya, biasa minta tanda tangan, ya, minta tanda tangan. Ada dua anak itu berdebat, ya. Loh, kenapa kamu tanda tangannya di sini, aku di sini? Ya, kalau di bawah itu 25 Ramadan, di atas sebelah kanan itu 26 Ramadan, ya. Akhirnya dia berdebat lah. Loh, aku di sini, oh kamu Muhammadiyah, aku pemerintah, ya. Anak SD Bapak Ibu, Masya Allah. Ya, anak SD, ya. Jadi ada yang bingung, loh, dia lihat satu saya kenapa teman saya di sini, satu di situ, akhirnya dia tanda tangani dua-duanya. Ustadz tanda tangan sini sama di sini. Ya, dia ingin ambil dua-duanya, Muhammadiyah dan pemerintah, ya. Allahu Akbar. Nah, apa yang perlu kita persiapkan, ya, yang harus kita maksimalkan menuju detik-detik Ramadan ini, ya. Maka ya di antara yang disunnahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah terus memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu harus kita dawamkan, dirutinkan, ya. Bukan doa kita minta surga, bukan doa minta ini dan itu. Ini doa yang harus kita maksimalkan. Karena apa jemaah? Karena kita tidak tahu satu sampai hari ini, ya, satu Ramadan sampai hari ini, apakah lebih banyak kebaikan yang kita lakukan atau keburukan. Maka kita inginkan di penghujung Ramadan ini ampunan Allah, maafnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta, innaka afuwun, engkau maha pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa, mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku. Alhamdulillah, ada dua hal pula yang perlu kita maksimalkan setelah lebaran nanti. Ya, yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Hablum minallah diantaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu shittan min syawal kana qasiyamid dahri atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Barang siapa yang berpuasa Ramadan full, ya, thumma atba'ahu sittan min syawal, kemudian dilanjutkan 6 hari puasa Syawal, kana qasiyamid dahri, maka dia seakan-akan berpuasa seperti setahun penuh pahalanya. Ya, maka keluar Ramadan nanti silahkan diluangkan dari 29 atau 30 hari bulan Syawal, cari 6 hari untuk kita berpuasa. Kalau bisa segera itu jauh lebih bagus. Namun kalau tidak bisa, silahkan dipilah-pilih. Mungkin di setiap Senin Kamis atau bagaimana. Ya, upayakan jangan sampai tertinggal jemaah. Agar apa? Agar spirit Ramadan itu tetap bersemi di dalam diri kita. Tetap terasa energi Ramadan itu.
Maka usahakan ya kita keluar Ramadan nanti tetap berpuasa lagi ya selama 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini tentang hablum minallah. Kemudian hablum minan nasnya ya hubungan kepada manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, pertama kali tiba di Madinah, ya, ketika hijrah ya dari Makkah ke Madinah, pertama kali ketika beliau tiba di Madinah, ada 3 kalimat yang keluar dari lisan mulianya. Ya. Yang pertama, afshus salam, sebarkan salam. Yang kedua, at'imut ta'am, berikan makan. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim, tadkhulul jannata bisalam. Engkau masuk surga dengan kesejahteraan. 3 amalan ini yang harus kita maksimalkan nantinya, ya. Yang pertama, apa tadi? Afshus salam, sebarkan salam. Ya, keluar Ramadan hatinya itu sudah tidak ada lagi rasa dengki, rasa hasad, rasa benci, semua disebarkan. Ya, salam kepada orang yang dia mungkin selama ini tidak dia senangi ataupun yang dia senangi, terus sebarkan salam. Karena ucapan assalamualaikum jamaah adalah ucapan penduduk surga. Ya, nah, masya Allah. Jadi tumbuhkan rasa kasih sayang dengan memberikan makan kepada orang-orang di sekeliling kita, apalagi dia orang yang sangat membutuhkan. Yang terakhir, wasilul arham, sambung silaturahim. Ya, masya Allah, nanti selesai salat Id kita alhamdulillah ya, ini karunia besar dari Allah, anugerah besar dari Allah. Setelah 2 tahun pandemi kita terhalang untuk mudik dan lain hal ya, dan banyak sekali halangan-halangannya, dan sekarang sudah ada kelonggaran-kelonggaran. Mari kita sambung silaturahim ya, menyambung ukhuwah kepada keluarga ya, ukhuwah kepada saudara, kita sambung ya. Bisa diantaranya dengan menyambung silaturahim itu adalah sebagaimana sabda Nabi, tahaddu tahabbu, saringlah membeli hadiah maka kalian akan saling mencintai ya. Maka ini harus sambung silaturahim. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, penting silaturahim ini ada batasan-batasannya juga ya. Tentu ketika kita berjabat tangan, pastikan dia adalah mahram. Mahram itu maksudnya orang yang tidak boleh dinikahi. Bermanfaat. Selanjutnya kita tutup majelis ini dengan berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala.